الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من تقى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah niat kita mulai dari rumah sampai menuju masjid ini, InsyaAllah akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu bercucuran rahmat ke pundak beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan takwa kepada Allah lah itulah yang akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan saya bawakan pada hari ini yang berjudul Keutamaan Nisfu Sya'ban. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan umur panjang sehingga dapat memasuki datangnya bulan Sya'ban pada tahun ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Sya'ban itu tergolong bulan yang mulia, karena pada bulan Sya'ban ini terdapat berbagai kebajikan yang seyogyanya kita lakukan. Hal tersebut di atas berdasarkan keterangan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat yang artinya, tahukah engkau sekalian mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan itu terdapat berbagai jurusan kebajikan yang sangat banyak. Jemaah Jumat yang berbahagia, melihat isi hadis tersebut di atas, maka seyogyanya kita memuliakan kehadiran bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal kebajikan. Lebih-lebih kalau mau melaksanakan puasa sunnah, karena baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri bila pada bulan Sya'ban beliau melaksanakan puasa sunnah sampai genap sebulan lamanya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban sampai demikian? Karena pada bulan itulah
saat diangkatnya amal-amal sekalian manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hajat syahri. Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal hambanya pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas mengandung arti yang penting, bahwa amal-amal manusia itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tiap setahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka dari itu kita dianjurkan berpuasa pada bulan Sya'ban dengan harapan bila amal kita dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita dalam keadaan berpuasa. Maka dari itu apabila ada suatu adat yang mengistilahkan pada bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya leluhur dari kubur, ini adalah kurang tepat. Tetapi yang tepat ialah bulan diangkatnya amal-amal perbuatan manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, telah kita maklumi bahwa agama Islam ini agama yang suci, kitabnya suci, yakni Al-Quranul Karim. Yang disembah juga suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka segala sesuatu aturan tidak cukup hanya kita otak-atik dengan akal kita sendiri, tetapi harus kita kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan hadis agar kita tidak tersesat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan untukmu sekalian dua perkara yang tak akan tersesat selama kamu sekalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Riwayat Ibnu Abdul Dari. Jamaah yang dimuliakan Allah, juga hendaknya kita senantiasa menambah pengertian, sehingga apabila kita merasa kurang mengetahui atau menguasai sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis, kita diwajibkan bertanya dan minta penjelasan kepada orang ahli ibadah itu. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dengan adanya kewajiban bertanya kepada orang yang pandai, maka apabila kita tidak mengerti atau tidak mengetahui ilmu agama, tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak mengerti sama sekali tentang ilmu yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis, maka jelaslah terhadap orang yang demikian, bila tidak mau berusaha bertanya atau menuntut ilmu agar dapat mengerti tentang agama Islam, padahal ia berkesempatan untuk menempuhnya baik dari bidang kesehatannya maupun dari segi biayanya, maka orang yang demikian itu bakal mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengenai fadilah bulan Sya'ban ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi para malaikat Jibril alaihissalam, lalu diberitahu bahwa malam di bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban itu, pintu dari ketujuh langit dibuka dan dibuka pula pintu rahmat. Maka bangunlah dan lakukanlah salat malam dan berdoa dan menengadahkan muka serta mengangkat tangan keduanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, malam itu ada apa wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, malam itu kebetulan 300 pintu rahmat sedang dibuka. Maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak musyrik, selain orang yang tukang sihir, orang suka adu domba, suka minum arak, membiasakan zina, suka makan riba, berani terhadap orang tua dan memutuskan persaudaraan. Orang-orang yang demikian itu tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali bila orang-orang tersebut telah benar-benar tobat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, perintah malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas, itulah yang kita jadikan pedoman dalam amal-amal pada bulan Sya'ban, khususnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu, marilah kita giat membaca Al-Quran, terutama surat Yasin minimal 3 kali sehabis salat maghrib dan salat nisfu Sya'ban. Keutamaan malam nisfu Sya'ban ini benar-benar tiada bandingnya bila dibandingkan dengan amalan-amalan biasa lainnya selain malam turunnya Lailatul Qadar. Sebagaimana yang penjelasan Imam Atta bin Yasar sebagai berikut: ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu min lailatin nisfi Sya'ban. Tak ada malam yang mulia setelah Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan Sya'ban ini, terutama pada malam nisfu Sya'ban pada besok malam, dengan memperbanyak sedekah dan berbuat kebajikan lainnya demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah kita akan memperoleh pahala yang lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi wa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Adapun setiap orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepadanya, maka kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan termasuk orang-orang yang mendapat karunia-Nya serta mendapat petunjuk-Nya ke jalan yang lurus. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian, dan marilah pada besok malam kita sama-sama hadir di masjid ini. Marilah ibadah maghrib sampai selesai, kita sama-sama akan membacakan doa nisfu Sya'ban, dan kita akan tahlil untuk keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kita kirimkan doa pada besok malam, dan kita sama-sama hadir di masjid ini. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sekalian. Wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وظن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. واللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهل كلمة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.